Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anakku. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap maya lagi melalui Zoom meeting untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, Bapak lihat di sini sudah ada yang bergabung, sudah ada 11 ya, dan ada yang satu perangkat oleh 2 orang, tidak apa-apa. Yang penting kalian masih bisa mengikuti. Sebelum Bapak mulai, Bapak minta Jihan, ketua kelasnya, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang teks cerpen. Dari hal apanya coba? Struktur teks cerpen dan kaidahnya. Ya, betul, Pebi. Struktur teks cerpen dan kaidahnya. Ada yang mau berpendapat struktur teks cerpen? Struktur teks cerpen, itu orientasi, 2 Ya. komplikasi, 3 receive action, 4 klimaks, 5 ending atau koda. Nah, untuk kaidah kebahasaannya sendiri itu bagaimana? Atau ada apa saja? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? 2 fungsi kronologis, Ya. 3 kata menunjukkan kalimat langsung, 4 dialog, dan 5 menggunakan kata-kata sifat atau deskriptif linguis. Nah, betul. Terima kasih kalian masih mengingatnya. Karena ini akan berpengaruh dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita menggunakan teknik mind mapping atau peta pikiran dalam mengonstruksi teks cerpen. Manfaatnya adalah supaya bisa lebih memudahkan kalian untuk dapat mengonstruksi atau menulis sebuah teks cerpen. Jadi, manfaatnya adalah untuk memudahkan. Mohon izin berbagi layar dulu. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Sekarang sudah? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. itu. Ya, jadi pembelajaran kali ini adalah mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Untuk kompetensi dasarnya atau KD-nya yaitu mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Indikator pencapaian kompetensinya ada 2. Yang pertama membuat kerangka dan yang kedua menulis cerpen dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Jadi membuat kerangka kemudian dikembangkan menjadi cerpen yang secara utuh. Kemudian ini tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, teknik mind mapping, dan pendekatan STEAM, peserta didik mampu membuat kerangka teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek secara teliti dan menjunjung tinggi sikap disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, teknik mind mapping, dan pendekatan STEAM, peserta didik mampu menulis teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek secara tepat, serta menjunjung tinggi sikap disiplin dan tanggung jawab. Seperti itu, ingat di sini ada aspek sikap juga yang Bapak nilai. Ya, jadi tidak hanya dari aspek keterampilannya saja, dari hasil kerja kalian membuat cerpennya saja, tetapi dari aspek sikapnya pun Bapak nilai selama proses pembelajaran ini berlangsung, yaitu sikap disiplin, tanggung jawab, yaitu sikapnya, sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, kita menulis cerpen dengan memanfaatkan teknik mind mapping. Ya, nanti Bapak akan berikan contohnya, contoh mind mapping dalam menulis sebuah teks. Untuk jenis tagihannya adalah nanti kalian membuat peta mind mapping, kemudian membuat kerangka, dan membuat cerpen secara utuh. Karena waktu sangat terbatas, jadi untuk pembuatan cerpennya mungkin nanti kalau belum selesai, nanti kalian lanjutkan di rumah masing-masing sebagai penugasan. Seperti itu ya, tapi usahakan di pertemuan sekarang kita sudah bisa mengonstruksi minimal 1 tahapan alurnya. Sebagai bahan motivasi kalian, Bapak akan kirimkan sebuah cerita pendek karya salah seorang siswa yang menjadi juara pertama di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
cerpennya sudah Bapak kirim melalui WhatsApp grup. Sudah ada ya? Ada, Pak. Ya, silakan Bapak beri waktu 5 menit kalian untuk membaca teks cerpen karena tidak terlalu panjang. Silakan baca, pahami, cermati dari cerpen yang Bapak kirimkan. Sudah selesai bacanya, anak-anak? Ya, cerpen Lupa karya Rina Puji Astuti. Bisa jadi sebuah inspirasi kalian ketika nanti mau menulis sebuah cerpen. Jadi dalam mengambil topik atau tentang tema itu jangan terlalu mengawang, jangan jauh-jauh. Berangkat dari pengalaman kalian, berangkat dari kehidupan di sekitar kalian. Baik itu tentang topik. Kemudian di sini mengonstruksi teks cerpen itu artinya adalah kata konstruksi memiliki makna susunan dengan hasil yang diperoleh berupa sebuah tulisan karya siswa. Ya, dalam hal ini mengonstruksi memiliki persamaan dengan definisi menulis. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini tahapan dalam mengonstruksi teks cerpen secara umum dan nanti akan dipadu-padankan dengan menulis sebuah cerpen menggunakan teknik mind mapping. Ya, yang pertama, menentukan tema dan membuat kerangka cerita. Dan yang kedua, mengembangkan cerita menjadi konstruksi cerpen yang utuh. Nah, ini contoh mind mapping ketika kita mau menulis sebuah teks. Dan khususnya di sini adalah sebuah teks cerpen. Jadi, nanti kalian itu akan membuat teks cerpen dengan menggunakan teknik mind mapping. Kita awali dari tengah di sini, misalnya ya. Itu menjadi topik atau tema yang akan kalian angkat. Kemudian dicabangkan menjadi cabang dan ranting-ranting. Cabang di sini, contohnya di sini tokohnya ada siapa saja, terus wataknya bagaimana, dan yang selanjutnya itu bisa menuliskan tentang latar atau settingnya, tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana, terus amanatnya bagaimana, sudut pandangnya bagaimana, nanti dituliskan di sini. Setelah ini Bapak akan kirimkan LKPD, lembar kerja peserta didik, melalui WhatsApp group. Silakan kalian cek WhatsApp grupnya. Oke, baik, LKPD-nya sudah Bapak kirimkan di grup ya, ada ya. Yaitu tentang mengonstruksi teks cerpen, pertama menggunakan teknik mind mapping, kemudian membuat kerangkanya, dan setelah itu mengonstruksi teks cerpennya secara utuh. Sesuai dengan tahapan yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Ya, dalam membuat mind mapping, kalian juga bisa mencari referensi yang relevan, baik itu dari browser, dari buku, ya, ataupun dari ada aplikasi Mendopo namanya di handphone, bisa kalian install untuk referensi kalian atau sebagai bahan kalian membuat mind mapping seperti itu. Ya, sudah selesai membuat mind mappingnya anak-anak? Oh, Pak. Oh, belum. Ya, silakan selesaikan. Nanti gini ya, sembari kalian membuat mind mapping, Bapak beri penjelasan seperti ini. Nanti ketika sudah selesai mind mappingnya atau peta pikiran dalam membuat sebuah cerpen, kemudian kalian mengembangkan kepada kalimat-kalimat yang akan membentuk kerangka. Nah, seperti itu anak-anak ya. Baik anak-anak, mohon perhatian ya, karena waktu kita terbatas. Jadi untuk waktu pembuatan kerangka cerpennya mungkin cukup sampai di sini. Bapak ingin ada yang membacakan contoh yang sudah selesai membuat kerangka yang diangkat menjadi sebuah orientasi atau pendahuluannya. Dalam beberapa hari ini, aku hanya sedang menanti keadaan yang normal pada sekolah karena adanya pandemi hari-hariku terasa membosankan. Dan aku tidak memiliki kegiatan lain selain belajar dari rumah. Sebenarnya aku ingin sekali membuka usaha kecil-kecilan supaya aku memiliki kegiatan lain dan dapat membantu orang tua, namun aku tidak memiliki banyak modal. Itu, Pak. Nah, bagus. Itu tadi contoh orientasi ya. Nah, di sana Ririn menggunakan sudut pandang orang keberapa? Pertama. Ya, pertama. Bagus Ririn. Yang lainnya juga bisa nanti ya lebih disempurnakan lagi. Bapak ingin sekarang kalian ada yang menyimpulkan dari pembelajaran kali ini. Fevi, silakan. Dengan menggunakan teknik mind mapping dalam menulis atau mengkonstruksi cerpen menjadi lebih terbantu dan relatif mudah
mengembangkan pola cerita. Ya, itu ya. Baik, terima kasih anak-anak. Jangan lupa nanti untuk hasil kerja ya, mind mapping dan kerangkanya kalian kirimkan melalui WhatsApp group. Kecuali untuk cerpen secara utuhnya Bapak beri waktu sampai lusa kalian kirimkan cerpennya secara utuh melalui WhatsApp group. Tapi untuk sekarang kalian kirimkan mind mappingnya saja dan kerangkanya. Seperti itu bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Ya, Bisa. ya, terima kasih. Itu kegiatan inti pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Lanjut ke bagian penutup. Jadi, jangan lupa cerpen secara utuhnya nanti dikirimkan melalui WhatsApp group seperti itu. Dan refleksi untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih kalian sudah bisa mengikuti dengan baik pembelajaran daring ini. Semoga bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, untuk bisa lebih meningkatkan minat dan motivasi kalian lagi dalam belajar. Dan untuk Bapak sendiri juga mungkin bisa menjadi bahan evaluasi, bahan perbaikan untuk kedepannya. Kalau di pembelajaran kali ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Seperti itu ya anak-anak. Selamat berjumpa lagi nanti di pembelajaran Bahasa Indonesia di pertemuan selanjutnya bersama Bapak tentunya. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak minta ada yang memimpin doa. Tadi dibuka oleh Meli doanya, sekarang doa penutup pun Bapak ingin oleh Meli lagi. Silakan Meli pimpin doa penutup. Setelah melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Meli, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga kita tetap sehat, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak cukupkan sekian, ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.